Kali ini saya akan putarkan sebuah film warisan yang diperebutkan. Jangan lupa subscribe dan like Movie Zikri. Film dimulai dengan seorang anak laki-laki bernama Adam. Dia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Keluarga mereka sangat bahagia dan saling sayang menyayangi. Namun tidak bagi Adam. Ayahnya lebih menyayangi Diki daripada Adam. Momen mereka selalu direkam. Adam yang mengimpikan sekolah bola namun ditentang oleh ayahnya dan untuk berhenti. Singkat cerita, momen ulang tahun dirayakan, yaitu ulang tahun ibunya. Seiring waktu yang berlalu, ibu Adam jatuh sakit dan meninggalkan mereka semua. Adam bekerja di sebuah perusahaan yaitu bank ternama. Dia sebagai operator. Sementara itu, Laras, adik Adam, memiliki sebuah perusahaan panti jompo yang ia kelola. Dan ini adalah Diki, adik mereka, selalu mendapatkan uang dari bapaknya. Memang senang betul. Pekerjaannya hanya untuk membeli tepung beras dan tepung terigu. Itu terus dia lakukan. Dan ini Pak Dahlan dengan istri keduanya. Ia selalu pergi ke perusahaannya, Salma Quids. Inilah perusahaan Pak Dahlan, Salma Quids. Ketika Pak Dahlan mau pulang, namun tiba-tiba dokter memvonis Pak Dahlan dengan kanker hati. Ia diminta untuk istirahat. Pak Dahlan pun menelepon seluruh anak-anaknya untuk berkumpul di rumah. Di sisi lain, Laras yang masih mencari donasi untuk panti jomponya. Mereka pun datang, Adam, terkecuali Laras yang masih mengingat masa lalunya, yang dimana masa lalunya tersebut ketika mengetahui ayahnya telah menikah lagi dan dia sangat terpukul. Kita kembali ke Diki yang dia pikir hanya dia yang dipanggil, ternyata kakak-kakaknya juga dipanggil. Pak Dahlan pun tiba atau ayah mereka. Di sisi lain, Laras meminta tukar dengan Adam karena tak ingin berdampingan dengan ibu tirinya. Pak Dahlan menyuruh pacar Diki untuk menunggu di luar karena ini pembicaraan keluarga. Ayah mereka mengatakan akan membagikan 70% dari saham Salma Quids. Setelah mengetahui semuanya, Adam meminta resign dari kantornya. Mereka bertiga pun diperkenalkan oleh karyawan Salma Quids dan akan mendapat voting di mana nanti akan menjadi ketua baru bagi Salma Quids. Satu persatu Adam, Laras, Diki memperkenalkan sistem-sistem dari mereka semuanya. Di sisi lain ada seseorang yang sedang memantau. Tak lama dia bertamu ke rumah Pak Dahlan, yaitu Pak Sanusi, orang yang memantau Salma Quids, dan dia menawarkan Salma Quids sebanyak 5 miliar. Namun Pak Dahlan menolaknya. Kelama, Diki, anak kesayangan Pak Dahlan, keluar dan Pak Sanusi melihat celah dari Pak Dahlan. Diki pun pergi dengan pacarnya untuk pergi konser bersama-sama. Dan inilah pekerjaan baru mereka untuk merubah hidup dan penonton sangat menikmatinya. Tak lama dia dihampiri oleh kepala staf dari kafe tersebut dan mengajaknya ada barang bagus, yaitu barang yang bisa membuat kita terbang melayang-layang sampai ke langit ke-7, dan itu pun tak ingat jatuhnya kita. Namun Diki disadarkan oleh pacarnya. Sementara itu ayah mereka dan kakak-kakak Diki sedang menghitung keuangan yang jebol. Mereka pun memikirkannya. Tak lama Diki datang dan Diki pun langsung dituduh
oleh kakak-kakaknya karena telah menggelapkan dana dari perusahaan. Diki pun pergi. Perasaan Diki hancur. Dia pun pergi menemui manajer yang ia tawarkan ada barang bagus. Ternyata kafe tersebut milik Pak Sanusi. Pak Sanusi pun memanfaatkan momen tersebut demi bisa memanfaatkan Diki. Dia pun memberikan barang secara gratis dengan syarat harus mengantarkan paket Pak Sanusi. Namun itu ternyata jebakan. Setelah menikmati tepung beras, Diki pun pergi ke tempat tujuan yang dia sampaikan oleh Pak Sanusi. Tanpa sepengetahuan Diki, dia telah dihadang oleh beberapa anak buah Pak Sanusi dan dihajar oleh anak buah Pak Sanusi lagi. Dan anak buah Pak Sanusi melaporkan bahwa semuanya telah beres. Dia pun membuang sampah tersebut. Tak lama video Diki dikirimkan ke bapaknya dan Pak Sanusi menelepon bapak. Dia mengatakan kepadanya harus mengembalikan barang yang dia curi Diki. Di sisi lain, ayahnya menanyakan perihal masalah tersebut. Namun lagi-lagi Diki dibela oleh ayahnya, yaitu Pak Dahlan. Ayahnya pun berencana untuk menjual Salma Quits. Disinilah emosi Adam memuncak. Dia pun mengeluarkan seluruh sakit hatinya kepada bapaknya. Adam pun kembali ke kontrakannya atau rumah kosnya deh, lebih cepat. Dan Laras pun kembali ke panti jomponya. Dan si pembuat masalah memecat seluruh anak buah Salma Quits. Di sisi lain, ibu tiri mereka mencari pemasaran yang lebih tinggi lagi daripada Pak Sanusi, namun ternyata kosong. Pak Sanusi yang telah kehilangan kesabaran menerobos rumah Pak Dahlan dan memukul anak Pak Dahlan. Dan Pak Sanusi mengatakan kepada Pak Dahlan pilihannya cuma dua, tanda tangan akta ini atau kembalikan barang. Karena ulah anak kesayangannya, Pak Dahlan pun memberikan jempol, namun baru mau menandatangani ia telah pergi selamanya. Kepergian bapaknya membuat sangat terpukul oleh anak-anaknya, termasuk anak yang sangat beban ini dan istri tercintanya. Tak lama ibu tiri mereka meminta untuk menandatangani surat perjanjian jual beli tersebut, namun kakaknya Adam, Laras, menantang keras. Laras pun menuduh ibu tiri mereka kalau telah mendapatkan persen dari penjualan tersebut. Tak ingin mendapatkan hinaan, dia pun memutarkan rekaman ayahnya. Mereka bertiga pun kaget, tak percaya apa yang sudah mereka dengarkan. Dan ayah mereka meminta untuk ibu tiri mereka sayangilah anak-anaknya. Setelah mendengar semuanya, Adam, Laras, Diki saling memaafkan. Dan ibu tiri mereka juga Diki yang melihat seluruh nasib karyawan karena dipecat karena ulah dirinya tersebut. Dia pun terketuk pintu hatinya untuk tidak menandatangani surat tersebut dan menyerahkan diri ke polisi. Mereka pun mendapatkan kabar kalau Diki telah menyerahkan diri ke polisi. Adam yang berusaha keras untuk membebaskan adiknya dan meminta kepada polisi untuk direhabilitasi. Polisi yang telah mengetahui kabar Pak Sanusi datang diam-diam menyergap mereka. Mereka pun ditangkap oleh Densus 88. Dar jangan. Diki pun mendapatkan tentang pembelajaran dari rehabilitasi tersebut. Kita kembali ke Salma Quits yang dimana Laras mendapatkan poin lebih banyak daripada Adam. Namun Laras menyerahkan pemimpinan kepada Adam karena dia tak mungkin mendapatkan atau menjalankan dua perusahaan, dan Adam pun menerimanya. Tak lama Diki pun datang dan telah sembuh. Ia disambut oleh keluarganya dengan penuh suka duka dan kebahagiaan yang tiada tara. Adam pun melihat
kursi roda yang dipakai ayah dan ibunya. Film pun tamat. Ingat, warisan bukan tentang harta, tapi warisan tentang bagaimana kita bersama keluarga untuk saling tolong menolong.